1. Berdiri tegak kira-kira 3 langkah di belakang garis start. 2. Pada aba-aba bersedia, maju ke depan dan meletakkan kaki depan di belakang garis start. Jaraknya sama dengan panjang tungkai bawah. 3. Letakkan lutut tungkai belakang sejajar dengan ujung jari-jari kaki depan. 4. Letakkan kedua tangan di belakang garis start selebar bahu dengan kedua ibu jari berhadapan dan jari-jari lainnya mengarah ke luar. 5. Pada sikap bersedia, ini kedua lengan sejajar dari bahu ke bawah bila dilihat dari depan. 6. Lengan tegak lurus dari bahu ke bawah bila dilihat dari samping, berat badan terbagi pada lengan dan kaki. 7. Pandangan ke depan sejauh lebih kurang 2 jengkal dari garis start dengan leher tidak tegang. Langkah-langkah dalam melakukan olahraga lari estafet diantaranya ialah pemain berdiri pada posisi yang telah ditentukan. Pelari pertama menggunakan start jongkok untuk memulai pertandingan, yang mana posisi tangan si pemain harus berada di belakang garis start, serta tongkat juga tidak boleh menyentuh garis start. Pemegangan tongkat dilakukan pada salah satu ujung sampai tengah, yang mana ujung sebelah lagi merupakan pegangan pemain kedua. Ketika aba-aba selesai diberikan, barulah pemain pertama berlari ke pemain kedua untuk menyerahkan tongkat tersebut, dan begitu seterusnya. Pembahasan olahraga ini, estafet merupakan salah satu olahraga yang termasuk dalam cabang atletik pada nomor lari. Lari estafet sendiri hampir sama dengan olahraga lari, akan tetapi dia menggunakan tongkat, yang mana panjang tongkat sendiri yaitu 28-30 cm dan memiliki berat 50 gram. Dalam melakukan lompat jauh, terdapat beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh setiap pemain. Teknik dasar tersebut adalah teknik awalan, teknik tolakan, teknik melayang di udara, dan teknik pendaratan. Lompat jauh adalah gerakan melompat ke depan atas dengan menggunakan teknik dan gerakan tertentu. Lompat jauh merupakan salah satu olahraga melompat yang termasuk dalam cabang olahraga atletik. Dalam lompat jauh, terdapat beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh para pemain agar dapat melakukan lompat jauh dengan baik dan benar. Teknik dasar dalam lompat jauh adalah teknik awalan. Teknik awalan pada lompat jauh dilakukan dengan gerakan berlari dengan kecepatan penuh. Teknik tolakan. Teknik tolakan dilakukan dengan melakukan tolakan menggunakan salah satu kaki terkuat. Teknik tolakan pada lompat jauh dilakukan tepat pada papan tolakan. Teknik melayang. Teknik melayang di udara. Teknik melayang di udara pada lompat jauh dapat dilakukan dengan gaya-gaya tertentu untuk mendapatkan jarak lompatan yang jauh. Teknik pendaratan. Teknik pendaratan pada lompat jauh dilakukan dengan kedua kaki secara bersamaan dengan kedua lutut ditekuk dan posisi badan didorong ke depan. Tahapan-tahapan dalam melakukan lompat jangkit antara lain adalah 1. Tahapan awalan, 2. Melakukan tolakan, 3. Sikap melakukan pelayangan, 4. Melakukan sikap mendarat. Penjelasan dari tahapan-tahapan melakukan lompat jangkit. 1. Tahapan awalan dilakukan mula-mula dengan berdiri dari tempat pendaratan. Lalu lakukanlah awalan terhadap lompat jangkit dengan cara berlari ke lintasan dengan sangat cepat. Jangan sampai lengah saat berlari supaya memungkinkan kesuksesan dalam melakukan lompat jangkit lebih bagus. Lakukan seperti melakukan lompat jauh. 2. Melakukan tolakan adalah tahapan kedua dalam melakukan lompat jangkit. Saat kita sudah ingin melakukan yang namanya pelayangan, maka proses yang harus kita lalui terlebih dahulu adalah melakukan tolakan terhadap tubuh kita dengan kuat, serta diikuti bantuan tumpuan kaki. Ada 3 jenis gerakan tolakan dalam lompat jangkit. Di antaranya adalah gerakan tolakan saat berjingkat, gerakan tolakan saat melangkah, dan gerakan tolakan saat melompat. 3. Selanjutnya adalah tahapan sikap melakukan pelayangan. Pelayangan menjadi tahapan setelah melalui proses tahapan awalan dan tolakan. Di saat sudah mau melakukan pelayangan yang menjadi poin utama dalam lompat jangkit, ada berbagai macam yang bisa dilakukan saat proses pelayangan. Di antaranya adalah ada gaya menggantung serta gaya berjalan di udara dan lainnya. Masing-masing mempunyai proses yang berbeda untuk melakukannya, dan masing-masing juga pasti berhubungan dengan kaki kita saat melakukan pelayangan. 4. Terakhir adalah sikap mendarat. Setelah melakukan pelayangan, sikap mendarat dilakukan dengan 2 kaki yang bersamaan, mendarat secara bersama-sama. Proses mendarat membutuhkan yang namanya konsentrasi. Mendarat secara mendadak tidak akan benar dan bisa membuat kaki cedera saat melakukan proses mendarat. Jadi, itulah yang dimaksud dengan membutuhkan konsentrasi yang besar.
Berdasarkan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa lompat jangkit juga bisa dianggap sebagai salah satu cabang olahraga di dunia atletik, dengan memfokuskan kepada kecepatan saat melakukan tahapan awalan, kekuatan dari kaki untuk mendarat, serta pula lincah untuk bisa melakukan lompat jangkit. Ada beberapa gaya dalam lompat tinggi, yaitu gaya berguling, gaya telentang atau prop, dan gaya gunting. Ketiga gaya tersebut memiliki gerakan yang sama, tetapi berbeda pada sikap tubuh saat berada di atas mistar. Untuk bisa menguasai masing-masing gaya dalam lompat tinggi, harus memahami teknik dasarnya lebih dulu. Teknik tulakan. Teknik tulakan adalah gerakan menolak dengan tumpuan kaki di lantai dasar untuk menaikkan badan atau melompati mistar. Teknik dasar ini dilakukan saat akan melakukan lompatan tinggi. Pada umumnya, kaki yang digunakan sebagai pijakan untuk melompat adalah kaki sebelah kiri. Usahakan mendorong lutut agar posisi lompatan lebih tinggi. Ayunkan tangan ke depan dan atas untuk memberi tenaga lebih besar. Lakukan tumpuan dengan kuat dan cepat karena hal ini akan menghasilkan tenaga tolakan yang besar. Teknik melayang di udara. Teknik ini adalah gerakan melayang di udara ketika posisi badan berada di atas mistar. Teknik dasar ini penting untuk dikuasai agar tubuh tidak mengenai tiang mistar serta dapat mendarat dengan posisi yang baik sehingga tidak menimbulkan cedera. Pada saat berada di udara atau di atas mistar, kaki depan sedikit dibengkokkan dan mulailah gerak penutupan dengan lengan, bahu, dan kepala bersama-sama menungkik saat memutar pinggang dan kaki penolak dibuka ke belakang dan ke atas. Teknik mendarat. Teknik mendarat merupakan gerakan akhiran dalam lompat tinggi. Gerakan ini dilakukan dengan cara menjatuhkan badan ke matras atau tempat mendarat ketika tubuh sudah melewati mistar. Pendaratan dimulai pada sisi kanan tubuh, mengguling dengan bahu. Tujuannya adalah untuk menghindari cedera. Pendaratan dilakukan pada sisi tubuh dan mengguling terhadap bahu. Lakukan pemanasan yang benar. Sebelum berlari, kita wajib melakukan pemanasan yang berguna untuk melemaskan otot dan mencegah cedera serta risiko kram. Ada beberapa gerakan pemanasan yang wajib dilakukan seperti menekuk betis ke belakang dan menahannya. Pemanasan ini akan melemaskan quadriceps paha depan jelas selama held lean. Lalu, duduklah dan rentangkan kaki lalu bungkukkan badan ke arah depan dengan tangan yang berusaha meraih telapak kaki. Pemanasan ini berguna untuk melemaskan hamstring paha belakang. Setidaknya lakukan pemanasan dengan durasi minimal 30 detik untuk setiap gerakan. Jangan lupa melemaskan otot lengan juga. 2. Awali dengan berjalan cepat atau jogging pelan. Setelah pemanasan, jangan buru-buru lari dengan kecepatan penuh. Awali dengan berjalan cepat atau jogging perlahan. Setidaknya selama 5 menit. Ini berguna untuk memanaskan otot dan mempersiapkan diri untuk berlari. Selain itu, tubuh akan menggunakan oksigen lebih efisien serta meningkatkan kecepatan lari dan daya tahan. Sesudah itu, kamu bisa berlari dengan kecepatan sedang selama 15 menit. Jangan terlalu memaksakan diri. Nantinya tubuh akan lelah lebih cepat. Berlari dengan kecepatan sedang berguna untuk mempertahankan detak jantung supaya tidak ngos-ngosan. Gunakan 70-80% dari kekuatan lari, jangan langsung 100%. 3. Lalu mulai latihan interval. Selanjutnya kamu bisa langsung memulai latihan interval. Latihan ini penting untuk meningkatkan daya tahan dan pembangunan otot. Pertama-tama berlari dengan kecepatan maksimal selama 1 menit untuk meningkatkan detak jantung dan kinerja otot. Dorong dirimu sekuat mungkin kalau perlu hingga napas terengah-engah. Setelahnya berjalanlah selama 2 menit untuk mendinginkan otot. Gunakan stopwatch untuk mengukur waktu supaya persisi. Ulang selama 4-5 kali agar hasilnya efektif. Menurut Jeff Gadute, pelatih lari di laman Runner's World, latihan interval akan meningkatkan kebugaran lebih cepat dari jenis latihan lari lainnya. 4. Setelah latihan interval usai, berjalanlah selama 5 menit. Hubungan dan pengobatan. Latihan interval yang diulang-ulang selama 4-5 kali memang melelahkan. Setelahnya kamu bisa berjalan kaki selama 5 menit. Hal ini berguna untuk melatih otot sekaligus menurunkan detak jantung. Biasanya setelah latihan interval, otot betis akan sakit dan berjalan ke kaki akan meringankan rasa sakit tersebut. Pastikan untuk latihan interval setidaknya seminggu sekali. Dianjurkan untuk tidak melakukan latihan ini lebih dari 2 kali dalam periode 10 hari. Karena akan meningkatkan risiko cedera. Setelah terbiasa latihan interval, tingkatkan latihan dengan berlari sprint 1 menit penuh dan berjalan kaki selama 1 menit, bukan 2 menit seperti sebelumnya. 5. Kombinasikan dengan latihan kekuatan. Berlatih lari saja tidak cukup. Untuk meningkatkan pace lari, kamu perlu
mengombinasikan dengan latihan kekuatan atau angkat beban. Apabila latihan kekuatan ini kurang, kita akan mengalami performance plateau. Ini adalah kondisi di mana tidak ada progres yang signifikan untuk meningkatkan pace lari walau kita sudah berlatih keras. Kamu bisa memulai dengan melakukan squat sembari mengangkat barbel. Pilih barbel yang ukurannya ringan seperti 2 atau 3 kg. Masing-masing tangan harus mengangkat barbel sembari latihan jongkok dan berdiri selama berulang-ulang memang melelahkan, namun akan terbayar dengan hasilnya nanti. 6. Jika sempat, coba hill training. Apabila memungkinkan, kamu bisa mencoba hill training. Ini adalah latihan lari di jalanan yang menanjak. Tidak harus di bukit atau gunung. Menurut Liz Richmond, seorang pelatih lari di laman Runner's World, hill training bisa menggunakan otot, mempercepat pace lari dan baik untuk lari jarak jauh seperti maraton. Jika kamu tinggal di dataran rendah di mana tidak ada jalanan naik, kamu bisa berlatih hill training di treadmill. Pertama, berjalan kaki selama 2 menit, lalu lanjutkan dengan berlari santai selama 5 menit. Lalu naikkan treadmill dengan kemiringan 5% dan berlarilah selama 90 detik. Akhirnya dengan jogging santai selama 3 menit dan ulangi beberapa kali. 7. Imbangi dengan makanan dan gaya hidup sehat. Terakhir, latihan sekeras apapun akan sia-sia apabila kita tidak menjalani gaya hidup sehat. Sebelum lari, kamu perlu mengonsumsi makanan dan minuman tertentu seperti oatmeal yang dikombinasikan dengan pisang, stroberi, kacang almond, dan buah lainnya. Jangan lupa minum air yang cukup agar tubuh tidak dehidrasi. Selain itu, tidurlah yang cukup minimal 7,5 jam per hari. Kurangan tidur bisa berdampak pada kemampuan untuk mengatur suhu tubuh. Satu lagi, pakaian yang tepat akan membuat kita lebih nyaman saat berlari dan bisa meningkatkan pace kita. Gunakan pakaian yang ringan, tahan angin, dan sepatu yang nyaman untuk kaki.